Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Siska di hari ini. Harapan Ibu Guru, anak-anak masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Dan juga anak-anak sudah mempersiapkan diri. Karena kita akan memulai dengan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita belajar di tema 8, subtema 3, dan kita masuk pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu anak-anak dapat menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat membuat dan menceritakan ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan yang ketiga adalah anak-anak dapat menunjukkan dan memperbaiki penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam kalimat. Iya, baik. Kita langsung saja pada materi kita yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah atau mengerjakan soal terkait satuan waktu. Satuan waktu di sini yang kita mau pelajari adalah minggu. Dalam pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kemarin, kita sudah belajar tentang hubungan antara minggu dan hari. Anak-anak masih ingat? Iya, kalau masih ingat, 1 minggu itu ada berapa hari? Iya, ada 7 hari. Atau 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Ibu Guru juga sudah memberikan contoh, 14 hari itu sama dengan berapa minggu? Dan 21 hari itu sama dengan berapa minggu, ya. Jadi, di pembelajaran kali ini atau misalnya 21 hari itu ada 3 minggu atau 14 hari itu ada 2 minggu. Jadi 2 minggu sama dengan 14 hari, 3 minggu sama dengan 21 hari. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah kita mau menghitung waktu mundur. Kita mau menghitung waktu mundur. Maksudnya seperti ini. Seperti misalnya hari ini tanggal berapa? Berarti 2 hari sebelumnya itu tanggal berapa ya? Atau 1 minggu sebelumnya itu tanggal berapa ya? Jadi itu yang kita mau pelajari di sini. Menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Nah, anak-anak perhatikan. Sebagai contoh, Ibu Guru akan memberikan contoh. Di sini contohnya Ibu Guru baca dan anak-anak mengikutinya ya. Ayah Jaka rutin mengecek kendaraan bermotor miliknya. 2 minggu lalu, Ayah Jaka mengecek mesin kendaraannya. Hari ini tanggal 20 April tahun 2021. Yang ditanyakan, tanggal berapakah Ayah Jaka mengecek mesin kendaraannya? Nah, ayah ini rajin sekali, ayahnya si Jaka ini rutin ya, rajin mengecek mesin kendaraan motor miliknya. 2 minggu yang lalu ayahnya sudah mengecek mesin kendaraannya. Sementara hari ini adalah hari Selasa tanggal 20 April. Misalkan kalau 2 minggu yang lalu itu tanggal berapa sebelum tanggal 20 sekarang ini kan. Berarti kita mulai menghitung mundur. Kita menghitung sesuai pertanyaan tadi, sesuai pernyataan tadi bahwa 2 minggu yang lalu. Berarti kita akan menghitung dari tanggal 20, dari tanggal sekarang ya, 20 April sekarang ini kita menghitung 2 minggu ke belakang. Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan kalender. Anak-anak bisa perhatikan kalender bulan April yang Ibu Guru tampilkan ini. Ini adalah kalender bulan April tahun 2021. Nah, di bulan April ini sekarang tepatnya hari Selasa tanggal 20. Tanggal 20 hari ini. Berarti kita harus menghitung 2 minggu ke belakang itu pas tepatnya pada tanggal berapa. 2 minggu yang ke belakang itu kita hitung tepatnya tanggal berapa. Mari kita hitung sama-sama. Tapi sebelum kita hitung, tadi Ibu Guru sudah sampaikan bahwa 2 minggu itu sama dengan berapa hari.
Iya, benar sekali. Kalau 1 minggu 7 hari berarti 2 minggu adalah 14 hari. Dari mana 14 harinya? 7. 1 minggu ditambah 1 minggu menjadi 2 minggu. Berarti 7 ditambah 7 sama dengan 14 hari ya. Oke, kita mulai menghitung dari tanggal 20 ini. Kita menghitung ke belakang sebanyak 14 hari. Iya, kita mulai ya. Mulai dari tanggal 19, karena hari ini tanggal 20 kita hitungnya dari tanggal 19. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai di sini baru 1 minggu. Kita lanjutkan lagi sampai 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sudah 14 hari berarti 2 minggu. Sebelum tanggal 20 berarti 2 minggu sebelum tanggal 20 ada di tanggal, iya benar sekali, ada di tanggal 6. 2 minggu sebelum tanggal 20 adalah tanggal 6. Jadi 14 hari sebelum tanggal 20 adalah tanggal 6. Maka di sini dapat ditulis bahwa Ayah Jaka mengecek mesin kendaraan bermotor miliknya pada tanggal 6 April tahun 2021. Bisa ya? Bisa. Jadi kita menghitung mundur. Kalau misalnya dibilang 1 minggu setelah tanggal 20 berarti kita hitungnya maju karena setelah. Jadi dari tanggal 20 kita mulai masuk ke tanggal 21 dan seterusnya sampai 7 hari. Tetapi kalau dibilang 1 minggu atau 2 minggu sebelum tanggal 20 berarti kita hitungnya undur. Tanggal ke belakangnya, tanggal yang sudah kita lewati. Ya, jadi anak-anak bisa membedakan. Tergantung dari pertanyaan yang akan diberikan. 1 minggu setelah atau 1 minggu sebelum atau 2 minggu setelah atau 2 minggu sebelum, itu anak-anak harus baca dengan teliti soal yang akan anak-anak kerjakan ya. Jadi kalau dibilang 1 minggu setelah berarti itu kita hitungnya maju. Tapi kalau soalnya dibilang 1 minggu sebelum tanggal yang ditentukan berarti kita hitungnya undur. Hitungnya dengan cara apa? Melihat di kalender. Nah, sekarang untuk materi kali ini Ibu Guru cukupkan. Kita lanjutkan dulu pada materi yang berikutnya, yaitu membuat dan menceritakan ciri-ciri karya imajinatif. Kemarin di pembelajaran 1, pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang menulis rancangan ya. Itu kita membuat rancangan. Jadi sebelum kita membuat karya, kita harus membuat rancangan. Rancangannya tuh apa? Kita menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita rancangan karya. Kita menyiapkan rancangan karyanya sebelum membuat karya. Jadi sebelum membuat karya kita buat dulu gambaran karyanya ya. Kita membuat rancangannya. Rancangan prakarya itu gambaran itu. Gambaran, kemudian kita menyiapkan alat dan bahan. Nah, kalau sudah menyiapkan alat dan bahan, tinggal kita membuat prakaryanya, membuat karyanya ya, bukan prakarya, karya. Di sini pembelajaran kita atau materi kita karya. Nah, karya yang akan kita buat itu kita harus mengikuti langkah-langkah. Kita harus mengikuti langkah-langkah. Sebelum karyanya jadi, kita harus mengikuti beberapa langkah dulu, baru nanti hasil karyanya bisa jadi. Nah, seperti contoh di sini, langkah-langkah membuat karya imajinatif 3 dimensi. Di sini karya yang kemarin kita sudah belajar adalah karya miniatur lampu lalu lintas. Nah, sekarang kita akan mengikuti langkah-langkah untuk membuatnya. Jadi kita pelajari sekarang, mungkin anak-anak di rumah kalau tidak ada kegiatan, anak-anak bisa merangkainya ya, atau mengikuti langkah-langkah yang ada untuk membuat miniatur lampu lalu lintas. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat, bahan, dan rancangan karya. Itu langkah yang pertama. Setelah kita menyiapkan alat, bahan, dan rancangan karya, kita akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu membungkus kardus menggunakan kertas gambar. Kardus yang tadi rancangan itu anak-anak bungkus dengan kertas gambar.
Setelah anak-anak membungkusnya dengan kertas gambar, langkah yang ketiga adalah anak-anak menggambar ekspresi orang tersenyum. Bagaimana cara menggambar ekspresi orang tersenyum? Ya mungkin membuat matanya kemudian ada garis melengkung ya, melengkung ke bawah. Nah, di situ langkah yang ketiga, menggambar ekspresi orang tersenyum. Setelah anak-anak mengikuti langkah yang ketiga atau melakukan langkah yang ketiga, kita masuk pada langkah yang keempat adalah anak-anak membuat hiasan bentuk tangan dan bentuk lampu. Anak-anak membuat hiasan bentuk tangan dan bentuk lampu. Kalau sudah, langkah yang berikutnya yang kelima adalah anak-anak merangkai hiasan bentuk tangan dan lampu. Tinggal merangkai dengan menggunakan lem, pakai lem di situ sudah. Kita mulai merangkai hiasan tangan dan lampu. Dan langkah yang terakhir, karya miniatur lampu lalu lintas sudah jadi. Nah, itulah bentuknya ya. Seperti bentuk yang ada di dalam bukunya anak-anak. Di situ anak-anak bisa lihat di buku tema 8 halaman 74. Di situ ada langkah-langkah untuk membuat karya miniatur lampu lalu lintas. Nah, kalau anak-anak sudah membuat, anak-anak dapat menceritakan ciri-ciri karya imajinatif ini, ciri-ciri miniatur lampu lalu lintas ini seperti apa ya, bagaimana caranya. Kita mau menceritakan atau menyampaikan ciri-cirinya, bagaimana cara melihat ciri-cirinya. Dia kan bukan manusia. Iya, dia hanya karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 3 dimensi juga mempunyai ciri-ciri. Dapat anak-anak lihat pada halaman 78 di buku tema 8-nya anak-anak. Di situ ada contoh gambar karya imajinatif 3 dimensi yang namanya miniatur lampu lalu lintas. Nah, karya ini untuk menceritakan ciri-cirinya, anak-anak bisa menceritakan begini. Karya pada gambar atau karya miniatur lampu lalu lintas dibuat berdasarkan hayalan. Ibu guru ulang, karya miniatur lampu lalu lintas dibuat berdasarkan hayalan. Bentuk karya pada gambar atau bentuk karya miniatur lampu lalu lintas dapat dilihat dari semua arah. Ibu guru ulang, bentuk karya miniatur lampu lalu lintas dapat dilihat dari semua arah atau semua sisi. Dan karya miniatur lampu lalu lintas termasuk karya imajinatif 3 dimensi. Itulah ciri-ciri dari karya miniatur lampu lalu lintas. Jadi ketika anak-anak ditanyakan apa ciri-ciri miniatur lampu lalu lintas, anak-anak tinggal bilang karya ini dibuat berdasarkan hayalan dan karya ini dapat dilihat dari semua sisi. Karya ini termasuk karya imajinatif 3 dimensi. Itulah ciri-ciri miniatur lampu lalu lintas. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan ini. Kita lanjutkan pada penjelasan yang berikutnya, yaitu menunjukkan dan memperbaiki penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam kalimat. Anak-anak perhatikan sama-sama di sini. Jadi masih tentang huruf kapital dan tanda titik. Nah, di sini yang pertama kita akan menunjukkan penggunaan huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Di situ anak-anak bisa perhatikan pada buku tema 8 halaman 74 ada percakapan antara ayah dan Jaka. Di situ ada percakapan antara ayah dan Jaka. Kita mulai dari Jaka ya. Itu di situ percakapannya dimulai dari Jaka. Jaka bercakap kepada ayahnya. Ayah, mari berlatih mengendarai sepeda lagi. Lalu jawab si ayah, iya Jaka, siapkan helm serta pelindung lutut dan siku dulu. Jaka menjawab ayahnya, baiklah ayah. Lalu ayah lagi, nanti kita akan berlatih di jalan A titik Yani. Di sana jalannya halus dan sepi sehingga aman. Nah, anak-anak perhatikan dari percakapan ini, di situ ada nama jalan. Ada nama jalan. Itu kalimat yang disebutkan ayah, kalimat paling terakhir.
Kalimat ayah kan dalam percakapan ini ayah yang berbicara paling terakhir, bercakap paling terakhir. Di barisan pertama yang ayah cakap atau ayah perbincangkan dengan Jaka, di situ ada nama jalan, yaitu Jalan Ahyani. Nama jalan tersebut ini menggunakan singkatan nama orang. Dan singkatan nama orang itu harus diawali dengan huruf kapital. Makanya anak-anak perhatikan di dalam bacaan itu jalan A-nya huruf kapital, ada tanda titik, kemudian Yani. Y-nya huruf kapital. Karena itu adalah singkatan nama orang. Meskipun itu nama jalan, tapi itu adalah singkatan nama orang. Jadi kita harus menggunakan huruf kapital. Dan kalimat itu atau singkatan nama orang itu diakhiri dengan tanda titik. Ya, karena itu kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Jadi anak-anak jangan lupa menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Itulah cara menunjukkan penggunaan huruf kapital pada nama orang, singkatan nama orang ya. Sebenarnya itu nama jalan. Karena menggunakan nama orang kita harus menggunakan huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Kemudian yang berikutnya adalah kita memperbaiki penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ini ada pada buku tema 8, masih di buku tema 8 halaman 77. Anak-anak perhatikan bacaan ini, simak dengan baik, ibu guru akan membacakannya ya. Jaka dan ayah membeli buku gambar dengan mengendarai motor. Mereka menjaga keselamatan saat mengendarai motor. Sebelum berangkat, mereka memakai helm. Kemudian mereka berangkat menuju toko kelontong. Toko kelontong berada di Jalan R. Warsito. Sebelum sampai di Jalan R. Warsito, mereka melewati Jalan M. Toha. Saat di jalan, ayah menaati rambu-rambu lalu lintas. Meskipun mereka pun sampai dengan selamat. Nah, perhatikan lagi. Dari bacaan ini ada 2 nama jalan dalam bacaan, yaitu Jalan R. Warsito dan Jalan M. Toha. Nama jalan tersebut juga menggunakan singkatan nama orang. Awal nama jalan menggunakan huruf kapital. Awal singkatan nama orang pun menggunakan huruf kapital dan akhir dari singkatan nama orang itu menggunakan tanda titik. Ya. Jadi selain itu, akhir kalimat berita juga menggunakan tanda titik. Ya, sampai di sini untuk penjelasan kali ini kita akan memperbaiki. Jadi ibu guru kasih satu contoh di situ. Di situ ada contoh, namaku M. Ilyas. Rumahku berada di Jalan M.H. Tamrin. Nah, di sini yang mana yang harus kita perbaiki? Dari 2 baris ini, 2 baris bacaan ini, uraian ini ya. Namaku M. Ilyas. Rumahku berada di Jalan M.H. Tamrin. Yang harus kita perbaiki adalah, yang harus kita perbaiki untuk penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar adalah namaku M. Ilyas, ini kita harus perbaiki semuanya. N masih menggunakan huruf kecil. Kita harus memperbaikinya jadi huruf kapital. Huruf N-nya harus jadi huruf kapital. Karena itu di awal kalimat. Kemudian M, singkatan nama M. Ilyas, itu juga kita harus menggunakan huruf kapital. M-nya huruf kapital, kemudian tanda titik, lalu I-nya juga huruf kapital. Itu untuk kalimat yang pertama dan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Kemudian uraian yang kedua atau baris yang kedua, di situ rumahku berada di Jalan M.H. Tamrin. Yang pertama kita harus memperbaikinya adalah penggunaan huruf kapital pada kata rumahku. Di situ huruf R harus kita perbaiki menjadi huruf kapital. R-nya harus R besar. Kenapa? Karena di awal kalimat. Kita lanjut ke yang berikutnya, berada di Jalan M.H. Tamrin. M.H. Tamrin ini adalah singkatan nama orang.
Dan anak-anak harus ingat tadi penjelasannya, nama orang, singkatan nama orang, kita harus menggunakan huruf kapital. Jadi huruf M-nya harus huruf kapital, tanda titik, kemudian hanya huruf kapital, tanda titik, dan tamrin. T-nya juga harus huruf kapital. Dan jangan lupa tanda titik pada akhir kalimat. Itulah cara memperbaiki penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar dalam bacaan. Oke, demikian penjelasan Ibu Guru di hari ini. Ibu Guru harap anak-anak dapat memahami apa yang sudah Ibu Guru sampaikan di hari ini. Ibu Guru tutup pembelajaran di siang hari ini. Selamat belajar, sukses selalu, dan terima kasih.